Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufan, mahasiswa KPI semester 2 kelas malam. Saya merekam ini sebagai memenuhi tugas dari Bu Erwina, yaitu menceritakan ataupun yang menceritakan seorang tokoh, mau itu siapapun, dia menceritakan seorang tokoh lah, itu pun bebas. Saya memilih tokoh Islam dari 4 mazhab. Di antara 4 mazhab ini yaitu Imam Syafi'i, mazhab fikih. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubay bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i, yakni mazhab fikih dalam Sunni yang sangat banyak pengikutnya. Ustaz Tengku Khairul Fazli, ia sih dalam buku Usul Fikih Mazhab Syafi'i yang diterbitkan oleh Huma Fikih Publishing, menjelaskan biografi singkat Imam Syafi'i. Dia menceritakan kelahiran dan wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan satu-satunya imam mazhab dari keturunan Quraisy. Mazhabnya tersambung langsung kepada Rasulullah SAW melalui Abdul Manaf. Rasulullah SAW bersabda, kepemimpinan itu dari kalangan orang Quraisy. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Fakhrul Razi, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, berkata, Jurjani merupakan salah satu ulama dari kalangan mazhab Hanafi yang mencela nasabnya Imam Syafi'i. Beliau juga berkata bahwa pengikut mazhab Maliki tidak mengakui bahwa mazhab Imam Syafi'i berasal dari Quraisy. Bahkan mereka beranggapan Syafi'i, yakni kakek ketiga Imam Syafi'i, adalah budak Abu Lahab. Cerita ini menurut beliau adalah bohong atau hoax. Ini sudah dibantah oleh mayoritas ulama pengikut mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah yang bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Yaqub berkata Imam Syafi'i lahir pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Walaupun mayoritas ulama tidak memerhitungkan pendapat ini, para ulama berselisih pendapat mengenai di mana Imam Syafi'i dilahirkan. Ada 3 pendapat. Yang pertama, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Pada umur 3 tahun pindah ke Mekah. Yang kedua, Imam Syafi'i dilahirkan di Asqalan. Jaraknya antara Asqalan dengan Gaza sekitar 13 itu mungkin menurut saya pribadi sih mungkin 3 meter kali atau 3 kilometer lah. Ya, jaraknya menurut saya pribadi mungkin 3 kilometer lah. Cukup ya, patokannya dari mana ya? Ya, kita ambil kesimpulan dari Rawamangun ke inilah. Ke Bogor kali ya, mungkin 3 kali, mungkin dia 3 meter kali atau lebih. Intinya gitulah. Dan saya lanjutkan lagi, dan kedua daerah ini masuk ke dalam wilayah Palestina. Dan ketiga, Imam Syafi'i dilahirkan di Yaman. Khawatir takut terlantar, ibunya membawanya ke Mekah. Ini merupakan pendapat yang paling lemah di antara pendapat yang lain. Mengenai pendapat pertama dan kedua, walaupun secara dohirnya ataupun menurut data-data kontradisinya, namun bisa dikompromikan atau bisa dikompromikan lah, ini gitulah, di nego-nego segala macam lah, itulah.
perkataan Imam Syafi'i bahwa dirinya lahir di Gaza maksudnya adalah desa. Sedangkan perkataan Imam Syafi'i bahwa dirinya lahir di Asqalan maksudnya adalah kota. Jadi kedua tempat tersebut sama-sama masuk dalam wilayah Palestina. Imam Syafi'i menderita penyakit yang sangat parah hingga menyebabkan beliau meninggal dunia, dan ada juga isu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat bahwa beliau meninggal dunia karena bertikai atau berkelahi saya di sini bertikai itu bukan berkelahi, sorry maaf. Kalah debat oleh seorang pemuda pengikut mazhab Maliki. Terus pemuda ini melapor ke gubernur Mesir, dan akhirnya gubernur Mesir mengirim utusan untuk membunuh Imam Syafi'i. Akan tetapi kisah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya benar apa tidaknya. Dan lalu Imam Syafi'i meninggal dunia pada malam Jumat setelah maghrib. Ada juga yang mengatakan setelah Isya pada akhir bulan Rajab, tepatnya pada tahun 204 Hijriah, dan beliau dikebumikan di Mesir. Dan pemikiran beliau dan sejarah usul fikih menurut saya baca-baca lagi, saya menemukan bahwa di usianya yang relatif muda ia sudah menggebrak panggung sejarah pemikiran usul fikih ya, dengan mahakaryanya kitab Al-Risalah. Menurut Dr. Mahmud Abdul Rahman dalam kitab Tarik Usul Al-Fiqih, Imam Syafi'i menuliskan pertama kalinya dalam kitab Al-Risalah di kota Mekah atas permintaan Abdul Rahman bin Mahdi. Saking kagumnya atas karya tersebut, Abdul Rahman bin Mahdi berkata, aku tak akan pernah sholat kecuali di dalamnya aku akan selalu berdoakan Syafi'i. Sungguh, ia adalah pemuda yang sangat jenius. Saat lokasi penulisan Al-Risalah, Al-Razi berpendapat lain. Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, ia menjelaskan bahwa Imam Syafi'i menuliskan kitab Al-Risalah di kota Baghdad. Kemudian menulis ulang kitab Al-Risalah setibanya di negeri Mesir. Menurut keduanya, kitab Al-Risalah yang ditulis di kota Baghdad dan di kota Mesir atau negeri Mesir memiliki cangkupan penjelasan ilmu yang luas. Menurut Fakhri Al-Razi juga berpendapat bahwa dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i bahwa para ulama sebelum datangnya Imam Syafi'i saling berdiskusi di dalam masalah-masalah usul fikih. Para ulama saling mengambil dalil dan saling silang pendapat, tetapi mereka tidak mempunyai rancangan peraturan yang bersifat keseluruhan yang bisa dipakai sebagai tandasi ataupun fondasi di dalam sebuah dalil-dalil syariat. Begitu juga para ulama belum mempunyai tantanan buku dalam persilangan pendapatan dan mentajirnya dalil syariat yang ada. Kemudian tampillah Imam Syafi'i dengan pemikiran dalam ilmu fikihnya. Imam Syafi'i lah yang meletakkan peraturan yang bersifat penyaluran guna mendalami dalil-dalil syariat di hadapan kerumunan banyak atau khalayak banyak ramai, sehingga menjadi kukuh penisbatan kejenusan Imam Syafi'i di dalam ilmu syarah, seperti halnya penisbatan kejenusan Aristoteles di dalam ilmu logikanya. Mungkin sampai situ aja saya memberi sedikit biografi ataupun kesuksesan beliau Imam Syafi'i. Itu aja, semoga menambah wawasan kita semua, termasuk saya pribadi. Semoga bisa memuaskan Ibu Erwina. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.